Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan data spasial. Data spasial yang kita buat pada kesempatan kali ini sama dengan yang sebelumnya. Kita gunakan dari peta analog. Nah, kebetulan data spasial yang akan kita bangun itu adalah peta kelas lereng. Bagaimana tata caranya? Simak video selengkapnya. Langkah yang pertama itu adalah kita buka aplikasi pemetaan kita terlebih dahulu, ArcGIS. Nah, langkah yang kedua, pada layer ini kita perlu mengatur yang namanya koordinat sistem. Nah, dengan cara kita klik kanan pada layer kita tadi, kemudian kita ambil properties, kemudian kita pilih koordinat sistem. Nah, karena di peta yang kita gunakan tadi itu sistem koordinatnya adalah degree, makanya kita pilih geographic coordinate system, kemudian kita pilih world, kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian kita oke kan. Langkah yang berikutnya adalah kita panggil data peta analog kita tadi dengan cara add data. Nah, ini kebetulan dia sudah connect ke folder kita. Kalau belum, silakan pilih connect to folder. Nah, connect to folder. Nah, kita pilih lereng oke, kemudian add. Nah, ketika data ini sudah muncul, nah langkah yang berikutnya itu adalah kita akan memberikan 3 buah titik ikat paling luar. Boleh dia searah dengan jarum jam atau boleh dia dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita butuh yang namanya tool geoprocessing di sini. Berarti kita ambil customize, kemudian kita pilih toolbar, kemudian kita ambil di sini yang namanya georeferencing. Nah, ini merupakan proses perubahan data analog menjadi data digital. Nah, kita gunakan yang searah dengan jarak jarum jam. Nah, kita zoom terlebih dahulu tempat pertemuan garis kita. Kemudian kita ambil add control point pada georeferencing. Kita paskan di pertemuan garis lintang dan bocornya. Kita klik 1 kali sehingga dia muncul tanda 1. Kemudian kita klik kanan, kita pilih input DMS of longitude and latitude untuk sistem koordinat degree. X dan Y itu adalah untuk yang UTM. Nah, kita masukkan di sini sesuai dengan angkanya. Di sini longitude-nya adalah 105 derajat 20 menit. Kemudian latitude-nya 0, kemudian 12, kemudian 0. Nah, ini dia kebetulan daerahnya itu berada di Sumatera Barat, itu bujur timur dan lintang selatan. Oke. Kemudian kita zoom to full extent, kita pilih titik ikat yang kedua di bagian paling luar. Kemudian kita ambil add control point lagi. Nah, kita lihat berapa angkanya, kita pilih add control point. Kemudian kita ambil input DMS of long and latitude. Kita isikan 116. Kemudian di sini kita isikan 100. Kemudian 16 0 bujur timur. Kemudian di sini ada 0 12 0 lintang selatan. Oke. Nah, kalau seandainya dia hilang, kita klik zoom to full extent. Kemudian kita pilih titik ikat yang terakhir di sini karena kita menggunakan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita ambil add control point kembali. Nah, kita ambil input DMS of long and latitude 116 0. Kemudian di sini ada 0, ada 22, kemudian ada di sini 40 lintang selatan. Oke. Nah,
prosesnya untuk pemberian data ini sudah kita inputkan 3 buah titikat. Kemudian langkah yang berikutnya adalah data ini kita simpan dengan cara kita ambil georeferencingnya, kemudian kita ambil rectify. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan ini adalah penggantian output penyimpanannya. Nah, misalnya di sini kita cari namanya di sini tadi semester ganjil 2324. Nah, ini data. Kemudian kita add. Nah, nanti formatnya otomatis akan berubah menjadi div save. Nah, dari data analog yang belum mempunyai sistem koordinat tadi, ini sudah kita jadikan dia menjadi sistem koordinat. Oke, nah georeferencing ini sudah bisa kita tutup. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membangun data spasialnya. Kita pilih analog. Kemudian biasanya di sini kalau home ini dia langsung home. Nah, tetapi kita pilih folder connection, kita cari di mana folder kita penyimpanan tadi. Nah, misalnya di sini 2324. Nah, misalnya sini. Nah, misalnya kita tambahkan ini seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kita ambil new. Nah, sebenarnya di sini kita bisa membangun data spasial itu subfile atau geodatabase terserah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan buat saja subfile. Nah, kita pilih subfile, kemudian kita buat di sini namanya dengan lereng, kemudian tipenya adalah polygon. Nah, kemudian untuk sistem koordinatnya kita edit, kita pilih geographic coordinate system. Nah, Word, kemudian WGS 1984, kemudian oke. Nah, prosesnya sudah mulai di sini. Langkah yang berikutnya itu adalah si lereng ini kita lakukan editor, start editing, sehingga tool yang ada pada editor ini dia akan aktif nanti. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, di sini akan muncul yang namanya create feature. Nah, kita klik editor, yang paling ujung kita pilih create feature. Nah, kita akan membuat lereng, contohnya ini polygon. Nah, sebagusnya kita zoom terlebih dahulu mana yang akan kita lakukan proses-proses di dalam pembuatan data spasial ini. Nah, sama dia dengan yang biasa, proses pembuatan data spasial ini boleh kita buat semuanya terlebih dahulu. Nah, ini zoom to layar kah? Sorry. Nah, kalau seandainya kita buat dia AOI-nya dulu, nanti kita potong-potong. Nah, kalau kita buat saja di sini nanti ini. Nah, kita ambil create feature, kita pilih polygon. Nah, kita ketik, kita buat sesuai dengan batas kita. Nah, kita ikuti semuanya. Nah, ini dia harus rapikan ya. Ini kan sebagai contoh saja. Ini harus dirapikan sehingga nanti ketika kita melakukan overlay dia bertampalan dengan sempurna. Nah, ini seperti ini. Nah,
Nah, siap 1 buah. Nah, ini kita lihat warnanya yang merah pekat itu adalah 25 sampai 45%. Nah, kemudian kita klik atribut tabelnya. Langsung kita isikan di sini nanti. Nah, kita stop editing terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita pilih add fill, kemudian kita pilih lereng, kemudian kita pilih tipenya teks 25. Oke. Nah, untuk mengetiknya kita start editing kembali. Kita lihat ini 25 sampai 4. Nanti kita buatkan di sini 25 sampai 45%. Nah, kemudian yang berikutnya kita zoom seperti ini. Ini kita akan sambung. Nah, kita ambil create fitur kembali, kita pilih lereng. Nah, untuk menyambungnya itu kita pilih auto complete polygon. Nah, kita mulai dari dalam seperti biasa. Seperti biasa yang sudah kita lakukan. Nah, kontrol panah ke bawah untuk melihat bagaimana ini. Nah, kemudian kita putuskan di dalam ini. Nah, kita lihat apa namanya yang warna merah itu 15 sampai 25. Kita isikan datanya di sini. Dan atribut tabel. Nah, ini 15 sampai 25%. Nah, kita lakukan proses ini sampai semua data peta kita yang analog tadi itu bisa kita digit sempurna. Nah, kita digit data spasialnya, kemudian kita barengkan dengan yang namanya data atributnya. Oke, di sini sudah kita lakukan videonya, kita potong saja. Di sini sudah kita lakukan proses pendigitan semuanya sehingga nanti peta lereng ini dia data spasialnya juga ada, kemudian data atributnya juga sudah ada. Nah, kemudian nanti jangan lupa dimasukkan skornya sesuai dengan kebutuhan apa saja. Nah, kemudian ini kebetulan di sini skor lerengnya dibutuhkan untuk tanaman beririgasi dan kerentanan bencana banjir. Demikianlah proses pembuatan data lereng kita yang kita ambil dari data analog. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.